Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Singa. Ada baiknya, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama, Ahmad Muzakir. Kedua, Cindy Aramiranda. Ketiga, Hertiana. Keempat, Lepi Sulismi. Kelima, Muhammad Hafiz Dafa. Keenam, Muhammad Megi Trisandi. Pada kesempatan mata kuliah Psikologi Perkembangan Dewasa dan Lansia ini, kami akan menjelaskan materi penyimpangan perkembangan pada masa lansia. Kami harap teman-teman sekalian dapat memperhatikan dan mendengarkan dengan baik apa yang kami sampaikan. Apa itu lansia? Lansia adalah seseorang yang telah berusia di atas 60 tahun, yang sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mengalami penurunan baik fisik maupun psikologisnya. Nah, lansia juga merupakan tahap dewasa akhir, di mana tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres lingkungan. Masa lansia. Pada saat manusia menginjak usia 60 tahun dipandang sebagai garis pemisah antara usia dewasa, madya, dan lansia atau dewasa akhir. Menurut Erikson, kesiapan lansia untuk beradaptasi terhadap tugas perkembangan usia lanjut dipengaruhi oleh proses tumbuh kembang pada tahap sebelumnya. Apabila seseorang pada tahap tumbuh kembang sebelumnya melakukan kegiatan sehari-hari dengan teratur dan baik serta membina hubungan yang serasi dengan orang-orang di sekitarnya, maka pada usia lanjut ia akan tetap melakukan kegiatan yang biasa ia lakukan pada tahap perkembangan sebelumnya, seperti olahraga, mengembangkan hobi, seperti bercocok tanam, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu penyimpangan dan permasalahan pada perkembangan lansia. Masalah umum yang dialami lansia biasanya berhubungan dengan kesehatan fisik, yaitu rentannya terhadap berbagai penyakit. Penyakit yang sering diderita oleh lansia antara lain diabetes mellitus, hipertensi, jantung koroner, rematik, dan asma, sehingga menyebabkan aktivitas bekerja terganggu. Adapun penyimpangan perkembangan pada lansia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mudah lupa. Usia tua memang identik dengan salah satu masalah genetik, yaitu pikun atau sering lupa. Faktor usia dan serta fungsi tubuh yang menurun membuat hal tersebut menjadi suatu kondisi yang sering dialami para lansia. Yang kedua itu gangguan tidur. Secara klinis, masa lansia memiliki gangguan pada pernafasan yang berhubungan dengan pola tidur dan gangguan pergerakan akibat medikasi yang lebih tinggi. Penyebab gangguan tidur utama pada lansia adalah insomnia. Yang ketiga itu gangguan sosialisasi. Contoh gangguan perilaku pada lansia lainnya adalah gangguan sosial, seperti sikap mengurung diri, mudah merasa sedih, juga perasaan asing akan dialami para lansia. Dan yang keempat, gangguan kecemasan. Gejala gangguan kecemasan adalah berupa gangguan panik, fobia, gangguan obsesif-konvulsif, gangguan kecemasan, gangguan stres akut, gangguan stres pasca trauma, dan sebagainya. Yang kelima, apatis. Apatis merupakan salah satu contoh gangguan perilaku pada lansia. Sikap apatis ini jauh dari kata baik, karena lansia biasanya akan menutup diri dari lingkungan. Yang keenam, depresi. Depresi dapat dialami siapa saja, usia muda, dewasa, anak-anak, termasuk juga lansia. Perubahan perilaku menjadi depresi memang sangat menakutkan. Tingkatannya pun berbeda-beda. Sikap depresi hampir sama dengan perubahan tingkat emosi dan semangat menjalani hidup. Tugas-tugas perkembangan masa lanjut usia. Tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang muncul pada periode tertentu dalam hidup. Jika kita berhasil menyelesaikannya, maka akan membawa kebahagiaan dan membantu penyelesaian tugas perkembangan selanjutnya. Sedangkan jika gagal diselesaikan akan mengakibatkan ketidakbahagiaan, penolakan dari lingkungan, dan kesulitan dalam menghadapi tugas perkembangan selanjutnya. Secara garis besar menurut Happy Course, tugas-tugas perkembangan usia lanjut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya ikon penghasilan keluarga. Yang ketiga,
menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup. Yang keempat, membentuk hubungan dengan orang-orang yang seusia. Dan yang kelima yaitu menyesuaikan diri dengan peran sosial. Baiklah, selanjutnya yaitu perubahan pada lanjut usia. Menurut Voter dan Perry tahun 2009, proses menua mengakibatkan terjadinya banyak perubahan pada lansia yang meliputi 1. Perubahan fisiologis. Perubahan fisiologis pada lansia, beberapa di antaranya yaitu kulit kering, penipisan rambut, penurunan pendengaran, penurunan refleks batuk, pengeluaran lendir, penurunan curah jantung, dan sebagainya. Yang kedua yaitu perubahan fungsional. Fungsi pada lansia meliputi bidang fisik, fisikososial, kognitif, dan sosial. Penurunan fungsi terjadi pada lansia biasanya berhubungan dengan penyakit dan tingkat keparahannya, yang akan mempengaruhi kemampuan fungsional dan kesejahteraan seorang lansia. Yang ketiga yaitu perubahan kognitif. Perubahan struktur dan fisiologis otak yang dihubungkan dengan gangguan kognitif pada lansia seperti disorientasi, kehilangan keterampilan berbahasa dan berhitung, serta penilaian yang buruk bukan merupakan proses penuaan yang normal. Yang keempat yaitu perubahan fisikososial. Menurut Ratnawati tahun 2017, perubahan fisikososial erat kaitannya dengan keterbatasan produktivitas kerjanya. Oleh karena itu, lansia akan mengalami kehilangan-kehilangan seperti kehilangan finansial, kehilangan status, kehilangan teman, dan kehilangan pekerjaan. Kesimpulan penyimpangan perkembangan pada masa lansia adalah dewasa akhir yang berusia lebih dari 60 tahun, masa di mana seorang mengalami penurunan mulai dari penurunan fisik, kognitif, sosial, dan psikologisnya. Karena berkurangnya daya tahan tubuh pada lansia akan menyebabkan lansia rentan terkena berbagai penyakit. Lanjut usia menderita berbagai penyakit yang berhubungan dengan ketuaan antara lain diabetes mellitus, hipertensi, jantung koroner, rematik, dan asma sehingga menyebabkan aktivitas bekerja terganggu penurunan kondisi fisik. Lanjut usia berpengaruh pada kondisi psikis. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mendengarkan hasil presentasi kami. Kepada Bu Umawati, kami mohon maaf bila ada kekurangan. Kepada Allah, kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.